Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya berada di makamnya Boyut Wongso Kenongo untuk menyampaikan kabar terkini pembangunan makam Ki Boyut. Saat ini masih mencapai 30%. Seperti biasa, sambil menonton videonya, saya akan kembali bercerita kelanjutan asal mula upacara adat Kebun Desa Alian. Namun sebelum saya melanjutkan ceritanya, di kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sebuah bangunan yang ada di samping makam Ki Boyut. Bangunan ini adalah makam Eyang Kakung Soot Sutrisno. Semasa hidupnya, beliaulah yang menjaga dan merawat makam Ki Boyut Wongso Kenongo, sekaligus pemilik lahan di sini. Setelah beliau meninggal, lalu dimakamkanlah di sini. Beliaulah penulis cerita asal mula upacara adat Kebuan yang beliau peroleh turun-temurun hingga sampailah pada masa kita sekarang. Al-Kisah. Setelah Ki Boyut Wongso Kenongo dan beberapa penduduk mengetahui bahwa seseorang yang duduk bertapa di bawah pohon ganggangan yang angker tersebut ialah Den Peki. Tanpa berbicara apa-apa, orang gila itu memberi isyarat pergi, meninggalkan tempat itu dan membiarkan Den Peki meneruskan bertapanya. Ki Boyut dan beberapa penduduk mengikuti orang gila itu, berjalan menuju arah barat laut dari tempat tersebut. Hingga sampailah ke sebuah bukit kecil yang di situ ada sebuah pohon wadung yang sangat besar, juga terkenal sangat angker. Sampai di situ, orang gila tersebut menunjuk ke arah pohon wadung. Ki Boyut pun begitu melihat orang yang duduk bersandar di pohon itu adalah Den Pringgo anaknya. Air mata Ki Boyut pun mengalir, pertanda rasa haru yang mendalam, dan juga para penduduk yang mengikutinya. Tubuh Den Pringgo juga terlihat sangat kurus seperti Den Peki. Orang gila pun memberi isyarat kepada Ki Boyut beserta para penduduk untuk pulang meninggalkan Den Pringgo. Namun orang gila pergi menuju ke arah barat yang saat itu masih hutan belantara. Pada hari berikutnya, orang gila itu datang lagi, juga dengan membawa berbagai macam dedaunan kering dan ditaruh di tempat daun sebelumnya. Kedatangan orang gila yang aneh tersebut mengundang perhatian banyak warga, lebih-lebih yang ditempati rumah Ki Boyut yang anaknya sedang bertapa. Pada hari itu, orang gila tersebut mau berbicara, namun tingkah laku dan suaranya seperti layaknya orang gila. Akan tetapi lembut dan sangat sopan. Penduduk pun mengira bahwa orang gila tersebut bukan orang sembarangan yang terbukti dengan seenaknya mendatangi tempat-tempat yang sangat angker. Dan Ki Boyut pun terlihat sangat akrab dengan orang gila tersebut. Karena itu, banyak penduduk yang tidak menolak apapun yang diperintahkan. Sebagian penduduk diminta menghias halaman rumah Ki Boyut dan tepi jalan dengan janur kuning. Namun,
Sebagian penduduk diminta menggantungkan 4 bentel padi Jawa, tunas pisang, dan bibit kelapa di setiap sudut halaman rumah Ki Buyut. Adapun Ki Buyut membentangkan kain sarung seperti layar di pinggir halaman rumahnya. Di jalan perempatan diberi kori damar sewu, yang di sampingnya diberi umbul-umbul janur kuning. Tepat pada saat pecak engger-engger, orang gila pun mengambil semua daun-daun yang di bawahnya ke depan kain sarung yang dibentangkan Ki Buyut. Ki Buyut dan istrinya duduk di samping orang gila tersebut. Para penduduk duduk di belakang orang gila. Lalu, orang gila itu menggerak-gerakkan daun sambil berbicara dan nembang seperti dalang. Adapun judul ceritanya adalah Turunnya Dewi Sri dan Dewa Sedana. Karena jalan ceritanya yang cukup menarik, tidak terasa matahari mulai terbenam. Kemudian Ki Buyut mengajak semua penduduk laki-laki melaksanakan tirakatan semalam suntuk bersama-sama Ki Buyut di rumahnya. Pada malam harinya, di halaman rumah Ki Buyut yang diterangi dengan beberapa lampu belencong dan kori damar sewu. Oleh karena itu, suasana menjadi meriah. Menjelang tengah malam, orang gila berbicara pewayangan dengan lakon Sumantri Ngenger. Karena indahnya cerita, sampai pagi pun tidak ada penonton yang tertidur. Pada pagi harinya, semua penduduk mengadakan selamatan sesuai anjuran Ki Buyut. Adapun Ki Buyut mengadakan selamatan tumpeng songo gelar sepapan yang dipimpin oleh orang gila. Tidak beberapa lama, usai selamatan, penduduk dikejutkan adanya 2 orang yang sekujur tubuhnya penuh dengan lumpur, berlari-lari di tengah perkampungan seperti orang mengamuk. Di halaman rumah Ki Buyut, banyak penduduk bermaksud minta perlindungan. Namun, Ki Buyut pun justru meminta agar para penduduk tetap bersikap tenang. Tidak beberapa lama, 2 orang yang penuh lumpur datang dan menjatuhkan dirinya di kaki Buyut dan di kaki orang gila. Selanjutnya, 2 orang yang penuh lumpur dipasangi bajak seperti kerbau dan dibawa mengelilingi dukuh Karangmukti oleh orang gila tersebut. Seketika sampai lagi di halaman rumah Ki Buyut, lalu dipakai membajak dan merantakan layaknya sepasang kerbau. Selanjutnya, orang gila tersebut mengambil semua padi di pojok-pojok halaman dan disebarkan layaknya orang membibit padi. Selanjutnya, kedua orang yang penuh lumpur berguling-guling pada padi yang telah disebarkan. Lalu, orang gila pun segera untuk mengembalikan kesadaran kedua orang tersebut, kemudian memandikannya.
Setelah dimandikan, kedua orang tersebut terlihat kebingungan dan berjalan sempoyongan dengan dirangkul oleh orang gila tersebut. Semua penduduk terheran-heran ketika mengetahui bahwa kedua orang yang penuh lumpur itu ternyata adalah Den Pringgo dan Den Peki. Usai adanya kejadian itu, semua penduduk ramai-ramai membicarakan semua apa yang telah terjadi yang sangat aneh. Di halaman rumah Ki Buyut masih banyak penduduk juga membicarakan hal yang sama, yang tidak pernah ada di desa atau di tempat yang lain. Kira-kira di saat pecak dua sebelah timur, para penduduk Karangmukti kembali dikejutkan dengan adanya gemuruh sorak-sorai anak-anak dan orang-orang wanita sambil tertawa terbahak-bahak dengan adanya seorang laki-laki waria, salah satu penduduk Karangmukti berpakaian wanita, berhias seperti wanita dan memakai mahkota layaknya seorang putri raja. Namun, mahkota tersebut terbuat dari daun nangka yang berwarna merah dan hijau, dan juga memakai selendang. Lalu, waria itu pun bernyanyi dan menari-nari sambil berjalan menuju ke rumah Ki Buyut, diikuti oleh anak-anak dan para wanita sampai di halaman rumah Ki Buyut. Waria itu pun terus bernyanyi dan menari, berputar-putar mengelilingi halaman. Diceritakan di dalam bernyanyi selalu mengatakan kata-kata Seblang Lukinto dan kata-kata Lare Angon, Gumukiro Paculono, Tandurono Kacang Lanjaran. Seblang Lukito yang artinya kembali sejahtera atau pulih kembali. Lare Angon yang artinya anak gembala. Gumukiro Paculono yang artinya cangkulah kebunmu. Tandurono Kacang Lanjaran yang artinya tanamilah kacang panjang. Kemudian orang gila dan Ki Buyut Wongso Kenongo sambil membawa sebuah bokor berisi air dan bunga setaman, serta ketupat keluaran, mendekati waria tersebut yang tidak ada henti-hentinya bernyanyi dan menari. Orang gila itu pun berdoa, sementara Ki Buyut berdiri di belakang waria tersebut. Bersamaan dengan ditariknya ketupat keluaran, seorang waria pun langsung tertidur, lalu dirangkul oleh Ki Buyut dan dibawa ke serambi depan rumahnya. Sementara orang gila tersebut mengambil bokor yang berisi air, disiramkan di halaman rumah Ki Buyut. Usai menyiramkan air bercampur bunga dalam bokor, orang gila itu bersalaman dengan Ki Buyut sekeluarga.
lalu tiba-tiba pergi begitu saja dan berjalan ke arah utara. Hingga kini, tak pernah ada yang tahu siapakah sebenarnya orang gila itu. Masih menjadi misteri. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.